Halo Jaro Posting, kita sudah kedatangan Pak James Tantono. Apa kabar Pak? Baik Pak, Baik Pak ya. Roji, ya. Oke. Jadi Pak James ini sering mengikuti kompetisi-kompetisi posi, gitu ya. Ya. Selalu juara, selalu juara. Luar biasa kemampuan Olimpiade Matematika Pak James. Jadi Pak James boleh diceritakan dong, dulu kecil itu gimana sejarahnya kok jadi seperti ini gitu. Tentu saja ya perjalanannya lumayan jauh ya. Eh, Jangan kaget ya semuanya ya. Hah. Saya TK pernah tinggal kelas. TK pernah tinggal kelas? Yap, Oke. ya, jujur aja saya TK pernah tinggal kelas. Hmm. Tapi tinggal kelasnya kayak gimana ya? Itu kemarin karena dimintanya tuh mau ulang sekali lagi. Oke. Karena saya tuh kendala di berbicara. Oh, di berbicara ya? Ya, masih nggak bisa berbicara, jadi diminta ulang 1 tahun lagi. Gitu ceritanya. Nah, TK begitu, lanjut ke SD, ya baru dari sanalah di kelas matematika pertamanya tuh udah kayak lihat bukunya kayak udah sreg gitu. Jadi udah dari kecil udah suka mata kan. Terus ada tambahan juga, saya ada sempoa juga. Jadi bisa hitung cepat dan memang ternyata ini memang aset yang sangat penting sampai sekarang itu penting karena kamu kalau mau ikut lomba-lomba, kalau misalkan kamu mau bisa menjawab semua soal itu tentu saja kecepatan itu penting dan tentu saja kalau kamu bisa hitungnya cepat itu bakal sangat membantu. Ya Oh, kan? berarti sempoa itu kalau dari perspektif Bang James Tantono penting ya sempoa itu diikuti ya? Penting, Penting. penting. Makanya yang terakhir kali saya ikut yang Hardinas itu itulah kenapa saya bisa siap semua soalnya. Sedangkan yang orang guru-guru lain kan bisanya tuh maksimal sampai 20 soal gitu. Oke. Nah, itu yang jadi perbedaan. Ini untuk referensi orang tua kan? Orang tua kadang ragu masuk anaknya sempoa gitu ya. Berarti sempoa menurut Pak James penting ya? Penting. Oke. Sip, mantap. Lanjut Pak. Oke, ya tentu saja semua pun ada pernah juga lah ikut lomba kemarin pas tahun 2008, 2009, 2010 ikut lomba nasional 3 kali juara umum. Nasional sempoa ya? Nasional juara umum. Sempoanya Ya, 3 tahun bergilir. Oke. Kelas Lalu berapa itu? itu 2010 itu berarti kelas SMP 2. Enggak, bukan, SMP 1. Sampai 1 ya? SMP 1 lalu SMP 2 tamat. Nasionalnya di mana? Beda-beda tempat. Pernah di Jakarta, pernah di Bandung. Bandung atau Bogor udah lupa saya. Berarti yang gini-gini tuh bukan? Iya. Iya ya? Iya, Gini ya? yang pakai tangan itu. Pakai Iya. tangan ya? Cuma kalau udah cepat ya tangan pun udah bisa gak usah gerak lagi. Nggak kira lagi ya? Langsung langsung pakai garis gitu. Dapat. Itulah. Jadi memang semuanya membantu. Iya, tapi tentu saja ya pas SD gitu pernah lah sekali 2 kali ikut lomba matematika. Kemarin kalau nggak salah namanya itu Olimpiade Matematika se-Sumatera Utara, OMSU. Itu ya memang masih belum menang karena kan kemarinnya tuh andakannya tuh cuma hitung cepat, tapi kalau konsep matematikanya masih nggak tahu. Betul. Makanya ini dari mulai SMP 2 lah saya tingkatkan, saya mulai belajar konsep matematikanya. Gitu. Baru sadar rupanya sampai sana banyak kali materinya kan. Mungkin habis sampai ratusan gitu materinya. Jadi sedikit kewalahan gitu. Mau belajar sampai kapan? Nah, belajar makanya sampai SMA 2 tuh kalau nggak salah 50% pun nggak dapat. Makanya nggak bisa lanjut ke nasional. Oke. SD di? SD di Nanyang. Nanyang. Ya. Nanyang yang Nanyang Cehui. Jalan Abdul Lubis. Iya. Oh, situ. Ya, dulunya di situ baru mikirnya ya pas SMP mau target beasiswa ke Singapura kan. Jadi pindahnya ke Sutomo. Pas SMP. Sutomo ya. Sampai lanjut SMA. Pas SMP pun karena rapornya pun
Sebenarnya kalau dari guanya pun rapornya pun nggak bagus. Mau bilang rata-rata pun 80 gitu. Kalau orang-orang lain gitu 90, 95, gua 80 aja. Gitu. Jadi rapor gua agak spesial. Yang paling mencolok tuh memang di matematikanya aja. Kalau minta ke pelajaran hafalan seperti IPA, kimia, biologi gitu, itu agak kurang. Oke. Di pas SMP udah ikut OSN juga? Nggak Belum. dikasih Oh, nggak dikasih sama guru. gurunya ya? Ah, Mau ikut ya, tapi nggak mau dikasih. mau ikut karena nggak dikasih. Soalnya kemarin di pelatihan Jepang udah ada 30 orang kan. Kan cuma bisa dipilih 4 orang. Iya. Dibatasi ya? Dibatasi. Ya ke OSK itu kan udah Iya, dibatasi. betul. Jadi Jadi ini pentingnya lomba-lomba yang lain, Pak ya, yang nggak dibatasi ya. Karena mm-mm. OSN dari sekolah dibatasi. Makanya Padahal banyak bibitnya. banyak bibit. Tapi kalau udah ke kota udah masih sama 4 orang, Iya. jadi yang lain udah gak bisa kan. Betul. Ya jadi teman-teman bisa ngikuti Olimpiade Pos ya, ataupun Olimpiade yang lain kan, Iya. selain OSN. Jadi ada banyak event-event kita untuk menjadi wadah kita untuk meraih prestasi ya, selain OSN. Iya. Karena dibatasi. Iya. Memang OSN paling bergengsi. Bergengsi. Punya negara ya. Punya negara. Memang gak usah bayar kan. Iya. Cuman kalau memang mau batasi sampai OSN aja pun itu gak cukup karena mengikuti lomba-lomba lain tuh penting juga untuk melatih kepercayaan diri juga sama manajemen waktu. Betul. Itu manfaatnya ya. Mm-mm. Untuk jam terbang juga ya. Iya. Oke. Baru ke SMA Stomo juga. Sutomo juga. Di situ udah ikut OSN. Nah akhirnya hanya 4 Dapat ya? besar. Udah terpilih ya? Iya terpilih. Terpilih mewakili sekolah. Wakil sekolah, kota lolos, ke Kota provinsi lolos. gugur karena Ke provinsi belum menang. provinsi kan ya 2 besar aja. Tuh. Nah, makanya teman-teman ini Pak James juga pernah gagal ya kan Pak James ya? Sering gagal. Sering gagal, jadi wajib tuh gagal. Jadi jangan nyerah ketika gagal ya. Iya. Itu emang proses ya. Proses. Yang penting itu mindsetnya tuh harus terus belajar. Betul. Gak boleh pantang menyerah. Karena kamu sekali menyerah ya berarti kamu udah harus cari wadah yang lain. Nah, tapi kalau memang mau di wadahnya itu dan kamu udah pilih wadahnya itu, contoh kalau kamu pindah di matematika, lanjut aja matematikanya. Kalau kamu mau belok misalkan contoh ke biologi, ya tekunilah biologinya. Jangan karena sekali ikut lomba gak menang jadinya menyerah. Oke. Iya. Oke, Pak James. Jadi gitu ya sejarah Pak James, SMA Sutomo, baru kuliahnya di Hong Kong. Hong Kong. Nah, Universitas Hong Kong University of Science and Technology. Itu HKUST. Nah, kemarin pas I apply ke sekolahnya itu memang di Hong Kong itu top 1. Di ASEAN-nya itu top 3. Nah, jadi kalau mau cerita kuliah, ya rapor saya pun udah gak gitu bagus-bagus amat lah. Jadi saya coba ke Hong Kongnya cuma itu 1, lalu ke Singapura, NUS, NTU itu ditolak. Ditolak karena memang pesaingnya ketat dan terus mau coba di dalam negeri. Nah, itu saya mikir-mikirnya tuh kan maunya tuh jurusan matematika. Tapi waktu itu saya mungkin kurang research ya. Saya kira di Indonesia tuh gak ada jurusan matematika. Makanya pilihnya tuh keluar. Tahun-tahunnya sekarang baru tahu rupanya di UGM, ITB, UI ada. Aduh. Tapi udahlah, sudah lewat. Iya. Kurang informasi berarti ya. Iya, kurang research. Kurang research ya. Oke, kuliah di sana. Kalau dulu kuliah itu beasiswa atau biaya sendiri tuh? Tahun pertama beasiswa, tapi karena hasilnya pun nilainya tuh kurang bagus, jadinya tahun kedua gak dapat. Oke. Ya. Tahun pertama beasiswa. Jadi kalau bayar berapa uang kuliah itu? 250 juta. 25 juta per 250 juta. Oh, 250 juta. Selama? Kalau nggak salah per tahun ya? Per tahun ya? Iya. Setahun 250 juta. Iya. Biaya kuliah di sana ya? Iya. Nah, itu hanya biaya kuliah, nggak ada? Hanya kuliah aja. Oh, hanya kuliah? Belum nginap, belum makan. Tapi nginap lumayan lah, 1 tahun 40 juta. Tapi makannya yang agak pedes gitu. Sekali makan pun udah ratusan ribu. Oh iya, di sana ya? Mahal juga ya berarti? Mahal. Bisa dibandingkan lah sama yang di Jakarta, gak beda jauh. Di Hong Kong
lebih mahal Lebih dikit. mahal dikit ya. Ya, cuma ya kalau membandingkan harga makanan di Medan sama Jakarta, tentu saja Jakarta kan jauh gitu. Makan siang itu berapa? Sekali makan siang habis? Paling dikit mau hemat-hemat pun udah harus 70. 70.000 ya. Itu udah paling Udah hemat. paling hemat kali. Sama Ya. kayak Singapura berarti ya? Iya. Singapura gitu kan? Singapura enggak, kalau Singapura kan beda cerita. Singapura kan Heeh. di pinggir jalannya kan ada food court gitu. Ada yang lebih murah ya? Jadi kan Oh, 40 50 kan bisa Masih ada dapat. ya. Heeh. Oke, beli mahal Hongkong ya. Iya, Itu udah kaki 5 ya, yang 70.000 itu ya. kaki 5. Kita ambil contoh aja di Medan kan ada Paradise. Kalau sekali makan ya itu minyak kan ratusan ribu kan, 100.000 lah kita anggapan. Iya, iya. Kalau di sana udah 250. Restorannya ya, Paradise ya. Memang sama, tapi beda jauh. Oke. Itulah, jadi makannya, nah ujung-ujungnya hitung-hitung makan itu lebih mahal dari kuliahnya. Ya, itu dapat pengalaman ya. Iya, Dapat pengalaman di Hong Kong ya. Berarti 4 tahun sana? 4 tahun sana jurusan statistika. Jurusan statistika. Hmm. Mempelajari apa sih itu statistika? Statistika ya mengolah data lah gitu. Kalau data ya. Ya, Berarti harusnya itu kemana itu profesinya itu? profesinya bisa jadi analis. Analis. Analis Iya. bisa ke aktuaria, Aktuaria. bisa ke bank, bisa ke asuransi gitu. Banyak kan ke sana. Oke. Hmm. Tapi Pak Ajat nggak milik sana ya? Saya awalnya mau coba, sepertinya kurang cocok. Kurang cocok. Jadi Iya. udah kenal diri ya. Iya, Tahu. karena gua pun pas tahun ketiga kan ada magang juga. Magang najar. Makanya ngajar malah. Najar. Ngajar. Gua najar anak kuliah. Oh. Gua sebagai anak kuliah, najar anak kuliah. Oke. Itu baru dari sana, oh rupanya enak juga ya gitu. Mulai muncul kecintaan ngajar ya di situ ya? Ya dari sana. Oke. Nah, terus ya mungkin banyak ya Jaroposi mau tanya kenapa saya di Medan sekarang. Itu karena COVID. Oh, karena COVID? Karena COVID. Ceritanya gini, saya kan tamatnya tuh tahun 2020. Sama ada 20. Pas kena COVID, pas gua di Medan. Jadi kan sebenarnya kan harus kalau tambah COVID kan berarti harusnya semester terakhir gua masih ke Hong Kong harusnya. Udah beli tiket pesawatnya. Ya, karena gua tuh biasanya kalau Natal tahun baru itu balik ke Medan. Nah, itu udah rutinitas balik ke Medan. Tahun-tahunnya, nah itu udah keluar COVID. Gua masih ingat itu, gua mau ke Hong Kong itu Februari awal, kena lockdown, gak bisa lah ke sana. Nah, jadi semester terakhirnya start di sini memang online. Wisudanya online? Wisudanya online. Online ya? Online. Ya, start di sini kan. Cobalah lamar kerja di Hong Kong kan. Dapat. Tapi gak bisa terbang karena lockdown. Jadi gua bisa gimana ya? Gua start di Medan aja. Takdir. Iya. Gua udah start di Medan. Ya, lockdown udah gak ada udah 2 tahun. Iya sih. Gua mau ke sana pun udah mau apply kerja udah terlalu lambat. Iya. Karena kalau di Hong Kong itu kalau mau lamar kerja itu pemerintah Hong Kong tuh ada kasih green card. Green card tuh itu dalam artinya karena gua kan ke Hong Kong harus pakai visa. Green card itu supaya pemerintah tuh kasih kamu waktu itu 1 tahun untuk cari kerja di sana. Oh. Nah, kalau cari gak dapat silakan pulang. Iya. Nah, cuman karena gua 2 tahun udah pasti gak eligible kan. Jadi ya udah start di Medan. Iyalah. Iya. Oh, lockdown ya kemarin ya. Itu pas tamat-tamatnya. Iyalah. Jadi Pak Jam sekarang kesibukannya banyak ngajar nih ya. Anak-anak untuk persiapan event lomba-lomba. Betul. Jadi Pak James untuk memahami matematika ya. Itu mulainya dari mana sih gitu? Sebenarnya kalau dari kasus gua itu lebih unik ya. Soalnya turning point gua tuh di Hong Kong. Jadi kebetulan ini dosen saya, ini dosen pun sekaligus dosen pembimbing untuk skripsi saya. Ini dia tuh kalau di kelas tiap kali masuk itu selalu dikasih pembuktian.
Hmm. Nah, statistika banyak pembuktian juga, bukan hanya Oh. matematika murni. Mhm. Nah, jadi seiring waktu terus baca-baca gitu, gimana sih ini cara mempresentasikan pembuktian dari suatu rumus atau nah, ini gimana sih cara nulisnya gitu. Dari Mhm. sanalah mulai paham. Mhm. Nah, turning point-nya di sana pas gua udah balik, ya dari Hong Kong balik, gua lihat soal lomba di sini kok jadi gampang. Padahal kalau dari dulu SMA gak bisa jawab. Hmm. Itu. Jadi sering melihat bukti-bukti gitu. Bukti dari rumus. Dari situ ya mulai Mm-mm. ini ya, mulai memahami Matematika secara dalam. matematika secara dalam, pembuktian. Sebenarnya Pak James kalau ditanya, sebenarnya matematika itu apa sih? Saya bilang matematika itu bahasa. 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 Bahasa yang semua orang tuh harus mengerti. Karena tiap hari kita bicara itu matematika itu bukan hanya sekedar angka. Hmm. Meja ini pun matematika juga. Karena kamu mau hitung meja ini ada panjang, ada lebarnya, ada tingginya juga. Hmm. Itu. Iya, iya. Nah, itu udah pasti kalau di SD kan belajar itu bangun ruang. Volume bangun Mhm. ruang, luas permukaannya gimana? Gimana caranya biar ini cost-nya tuh bisa diminimalisir gitu. Apakah kamu harus bikin meja itu terlalu panjang gitu? Jadi apakah kamu kalau bikin meja itu terlalu panjang, apakah kamu bakal semakin untung? Hmm. Gitu. Oke, Nah, itu itu manfaatnya ya. Tahu mm, matematika ya jadi ya. mm-mm, Jadi matematika adalah bahasa. bahasa. Oke, oke. Bahasa simbol-simbol gitu ya. Ya, bahasa dengan simbol bisa saja ya bukan bahasa Indonesia dengan huruf-huruf gitu, enggak, tapi bahasanya tuh kosakatanya itu angka, objek Objek. gitu. Mhm. Oke, menarik. eh jadi kan banyak yang nggak suka matematika. Ya. Anak-anak gitu. Gimana tanggapan Pak James? Hmm, mungkin karena saya pun udah ada ngajar anak SD ya, jadi saya udah lebih paham. Itu harusnya mulai dari angka dulu, Mulai dari angka, angka ya. angka. Jadi contoh 5 tambah 9 gitu. Heeh. Nah, jadi kalau nggak apa-apa kalau lambat, nggak apa-apa. Kalau memang dikalaupun Anda harus hitung menggunakan jari, silakan aja. Di pendidikan awalnya ya penting ya. Kenapa Awal, orang benci ya? Nggak mm-mm. suka matematika di awalnya. Nah, makanya mungkin saya melihat ini terutama di Medan ya, banyak gurunya tuh dia tuh Langsung loncat langsung ke loncat jadinya banyak murid yang takut, lompat ke yang lebih kompleks itu ya, lebih langsung sulit. ke abstrak tanpa Oh, mengetahui ini fondasinya itu gimana. iya 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 Nah, iya. jadi sering kali kalau guru tuh mengajar dia tuh cuma kasih tips and tricks, bukan konsep di belakangnya. Iya betul betul. Padahal kan sebenarnya kan matematika ini penting ya, Mm-mm, penalaran gitu ya. penalaran. Heeh. Cuman ya sebelum ke penalaran harus tahu dulu idenya tuh di dalam otak itu gimana. Hmm. Haruskah Anda menyentuh objeknya dulu baru untuk menghitung gimana? Jadi contoh kalau tambah-tambah 5 apel tambah 9 apel. Bayangkan Hmm. itu apelnya itu. Nah, kamu tambah-tambah gitu. Hmm. Nah, jadi objek apa yang Anda mau pakai untuk membantu menghitung? Hmm. Karena basic skill juga ini kan yang harus dimiliki tiap orang ya. Betul ya, Mm-mm. Pak James. Oh. Sama juga ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia awalnya kamu belajar mulai dari A, B, C, D, E. Gitu kan. Sama juga matematika. Hmm. Kemarin ini ya Pak James ikut TOSEM juga ya. Iya. Itu gimana tanggapannya? Seru kan? Ini sebenarnya bagus ya untuk melatih ya. TOSM itu ya basically sempoa. Semua ya basically ya. Basically sempoa. Hmm, Kebiasaan ya. itu Habit jadi loss. kebiasaan. Sebenarnya itu gua gimana ya TOSM Untuk eh anak-anak SD bagus lah ya untuk dibiasakan ya. Pakai itu ya. untuk SD bagus. Mhm. Mungkin untuk SMA itu udah kayak melatih jari sih.
Iya. Ajarin itu harus cepat. Tapi kalau untuk anak SD itu bagus. Jadi biasakan gitu. Jadi dia terbiasa dihafal ini. Mm-mm. Nah, jadi apabila misalkan contoh ada kendala di perkalian, soalnya kan banyak yang kendala di perkalian, bisa lah pakai Tosem itu. Jadi memang itu kan penemunya Mas Toha, Ya, teman saya kan. Banyak yang gagap hitung anak-anak. Kan banyak. Mbak, kan itu jadi menghambat ya untuk selanjutnya kan? Sangat, Sangat kan? sangat. Iya. Malah ada anak SMP, SMA malah sebagian ada juga yang belum tamat. Ada, Ada ya? pasti ada. Kan miris ya. Ini harusnya jadi konsen dinas pendidikan. Data itu gitu. Harus tahu data ya, gagap hitung berapa gitu kan. Iya. Iya. Karena akan jadi masalah nanti dia belajar fisika jadi masalah. Ya kan? Belajar Mm-mm. yang lain jadi masalah. Iya, karena itu memang fondasi itu semuanya. Iya. Memang TOSM ini bagus. Bagus. Tanggapannya itu ya, Tosom bagus ya untuk Mm. melatih anak-anak dan tahu datanya gitu. Kan kita tahu di mana yang warna apa gitu ya. Warna hitam, warna ini Iya. Nah, ya. kalau Kamu udah ke di atas 60 tuh udah berarti udah boleh dibilang udah master lah gitu. betul. Itu hanya sisa kamu bisa nggak cepet tekan yang gitu. Iya. Betul, Nah, betul. mungkin kemarin kau jual dua ya mungkin kalahnya di sana gitu kan. Ya, hitung sih bisa aja, cuman kalau nggak cepet tekan ya itu yang jadi perbedaannya. Betul, Tuh. betul. Jadi Pak James sekarang aktif ya. Jadi Pak James selalu ikut lomba-lomba pos ini. Aktif banget ya. Saya senang gitu ya. Maunya semua guru kayak Pak James ya. Iya. Hmm, itulah. Jadi ini berikutnya kan ada Merdeka ya di Unimed. Ya, ada Merdeka di Unimed. Itulah diajak semua guru ikutan. Ini diajak Pak James ini ya. Ya, tak apa-apa. Kita sama-sama belajar aja. Jangan karena terlalu gengsi takut kalah gitu jadi gak berani ikut. Nah, Padahal biayanya murah ya dibanding yang lain kan. Kalau mm-mm, luar negeri berapa minimal itu ya? 300 ke atas. Gas ke atas kan? Mm. Iya. Memang buat event tuh nggak murah ya. Iya. Ini seperti Pak Budianto Siregar dari SMA 1 Tebing Tinggi kan. Mm-mm. Guru-guru itu Pak Nawawi Kimia. Jadi contoh nih. Karena ya mustahil siswanya hebat kalau guru nggak hebat. Betul. Betul sekali. Oke, Pak James. Jadi tadi matematika ya. Ini kita ke ini ya, ke eh, Olimpiade. Kan kalau POSI kan buat silabusnya ya OSN lah kan gitu ya. Iya. Rupanya ada Olimpiade yang lain ya di ini ya. Kami mau ke Singapura besok ya. Iya, betul. Menghadiri SIMOK. Sim- Apa itu SIMOK? SIMOK, Singapore International Math Olympiad Challenge. Math. Math, mathematics. Matematik ya. Ya. Oke. Jadi besok ke Singapura bawa berapa orang anak? Saya sendiri ada anak-anak. Itu dari berbagai negara atau hanya Asia atau kayak mana? Itu SIMOK. sedunia. Sedunia ya? Bahkan dari Brazil pun ada. Dari Brazil Brazil ya? pun ada. Jadi berbagai negara ya? Total ada 38 negara yang ikut. 38 negara, Enggak, bukan 38, 23 negara. 23 ya? 23 negara total ada 2.300 orang gitu. 2.300 orang gitu ya. Hmm. Oke. Ini mungkin banyak yang belum tahu gitu kan? Betul. Jadi kita infokan berarti ada SIMOK. Gimana juga selain SIMOK ada lagi yang lain ya? Banyak. Apa aja? Yang internasional. Kita coba urutkan ya berdasarkan urutan apanya tanggalnya. Jadi kalau biasanya kalau di awal tahun belum ada ya. Itu paling enggak di Maret. Di Maret. Ada SASMO. SASMO, singkatan dari? Singapore and Asian School Math Olympiad, Mathematics Oke, Olympiad. SASMO. Itu SASMO. Nah, SASMO baru lanjut ke ada SIMOK ini bulan 7 kan. SIMOK bulan 7. Nah, ada banyak sih, saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Hmm. Terus ya contoh Timo Thailand yang di Thailand. Udah pernah ke sana juga? Ini pendaftaran
baru dibuka. Baru dibuka ya. Baru dibuka. Itu nanti lombanya di bulan 9. Berarti ke Thailand ya? Penyisihan dulu. Oh, penyisihan dulu. Ya. Penyisihan Oke. dulu nanti baru udah lolos baru ke Thailand, ke Chiang Mai. Chiang Mai. Ya. Ada Timor. Itu Timur, Filipina pun ada. Filipina kemarin udah lakukan kemarin di bulan 5. Iya. Filipina ada, terus Hong Kong pun ada, Hakimo. Hakimo pernah dengar. Ya, Hakimo. Terus Simo yang Southeast Asian. Oh. Simo yang Terichu. Di mana tuh? Terichu. Terichu negara itu? Terichu tuh kayak posing gitu. Oke, lembaga ya. Lembaga. Di Singapura. Oh, Singapura. Oh. Kotanya di Singapura. Oh, dia kayak nama orang ya? Nama orang. Iya kan, dia tulis buku kayaknya. Iya. Oke. Pernah dengar? Simo ada. Baru nanti di akhir Oktober atau di awal November gitu, saya udah lupa. Kayaknya akhir Oktober itu ada AMO, American yang Amerika. Oke, AMO ya. Mm-mm. Itu berarti kan nggak mesti kita dari negara ya, bisa mandiri ya. Bisa mandiri. Semua itu. AMO juga ya? Iya. Oke. Itu semuanya itu mandiri. Bisa mandiri. Ada WMI juga, World Mathematics Invitational itu. Jadi sebenarnya banyak, cuman banyak yang ketahu. Iya. Memang kita perlu nyiapkan dana ya orang tuanya. Mungkin untuk apalah, untuk anak-anak juga kan. Jadi ini bisa jadi investasi yang bagus juga. Investasi. Dapat pengalaman anak-anaknya. Ya betul. Untuk informasi, nyiapkan dana berapa itu, Pak James? Tiap kali lomba 300.000 aja kok. 3.000 pendaftaran ya? Kalau untuk babak awalnya pun 300.000 aja. 3.000. Kecuali kalau mau ke babak final itulah baru yang pedes. Babak final yang pedes ya? Iya, karena kan harus ke sana. Harus sana ya, ke Singapura, ke tempatnya lah ya. Ke Singapura, apa ke Manila, Thailand, kalau Timur. Iya, gitulah. Siapkan dana kurang lebih? Jutaan lah, saya gak berani bilang berapa. Jutaan, mendekati puluh jutaan. Karena kan ya tentu saja kan harus nginap juga. Iya, nginapnya, transportnya ya. 10 jutaan lah ya. Iya. Kurang lebih ya. Mungkin lah segituran. Sama jalan-jalan 15 juta lah ya. Mungkin segitu. Tapi kalau hemat-hemat bisa 13-12 gitu kan. Iya. Cuman ya kalau memang pun mau hemat-hemat, saran saya mungkin kalau ikut babak penyisihan, babak lokal pun udah bisa. Gitu. Jadi nggak usah ke sana. Sampai tahapin aja. Kalau memang mau hemat banget biaya ya. Tapi kalau mau memang dapat pengakuan secara internasional, bolehlah ke sana gitu. Contohnya ini SIMOK ya kan. Berarti bisa jadi yang dia harus dia menang ke sana tapi dia nggak mau gitu, ada ya? Banyak ya? Banyak. Nah, contoh nih AIMO ya kan. Ini nantinya ke Korea. Sebenarnya kalau finalnya nih nanti ke Korea itu nanti 1 minggu setelah SIMOK. AIMO, Asia International Mathematics Olympiad. Itu kemarin kalau di Medan itu lombanya itu di Prem 1. Itu bulan 5 gitu. AIMO siapa yang ngadain? Orang Hong Kong juga. Orang Hong Kong ya. Orang Hong Kong. Memang AIMO. soalnya susah. Cuman ujung-ujungnya gak ke Korea juga karena pertama visa pun udah ribet. Kedua pesawatnya aja udah 10 juta. Iya ya. Itu 10 juta pesawat ke Korea ya. Sekali jalan ya? Bolak-balik sih. Bolak-balik ya? Cuma kan belum hitung lagi kita yang lain ya. Kita ingat ke sana, kita nggak tahu kok ingat di Korea itu 1 malam berapa juta. Nah, jadi kalau pergi 4 malam udahlah. Iya. Itulah yang memang mandiri ya. Jadi kalau yang OSN didanai negara ya. Didanai negara. Iya. Bang tadi minum lo bang. Haus nih bang. Nah, jadi pemirsa. Jadi kita santai aja ya kan. Wah, oke. Ini Jawa Posi ada jus timun. Iya, sehat nih. Sehat nih. Tanpa gula nih. Gula nggak bagus gula kan? Udah cocok sih. Jangan makan terlalu banyak manisan. Betul.
Jadi nanti di Simok itu kita yang besok berangkat, di mana lombanya, di sekolah mana? Eh, Nggak dikasih tahu, Nggak tahu cuman ya. nggak dikasih tahu sama organisasi, sama penyelenggaranya. Cuman katanya sih di sekolah internasional gitu. Oke. Mana yang lebih susah, Pak James? Pak James udah pengalaman ya kan melihat berbagai lomba-lomba itu. Apa yang berkesan, apa yang inilah yang bisa Pak James tanggapi gitu dari berbagai lomba-lomba itu, kesannya gimana, dari soalnya, dari apanya gitu? Kalau mau dibilang ini soal internasional pun, bahkan kalau mau di pendisihan pun, kalau kita bandingkan sama yang di negara, itu mungkin setara OSK ya. Mungkin setara Lebih mudah ya. setara OSK. Karena tapi tiap tingkatan beda cerita. Karena bagaimana ya? Kalau kita ambil contoh, kalau untuk OSN SD, kalau untuk tingkat kota kan banyakan itu hitung. Tapi kalau di internasional banyakan tuh soal cerita. Oke. Jadi apakah menurut saya, apakah soal kalau internasional, kalau untuk SD, apakah lebih mudah dari OSK? Enggak juga, karena apalagi kalau di internasional tuh kan dikasihnya tuh bahasa Inggris. Ya ada juga yang dikasih translation-nya kan. Cuman penalarannya itu udah mungkin kalau untuk SD mungkin udah setara sama OSP. Oke. Keren ya. Mungkin udah setara sama OSP. Harus pahami soalnya, harus gimana langkah pertama dong, harus gambarkan modelnya dulu atau gimana cara kamu mendeskripsikan soalnya tuh dalam bahasa matematikanya. Oke. Nah itu SD. Tapi mungkin kalau tuh SMP sama SMA ya udah banyak hitung, jadi mungkin setara sama OSK gitu. Cuman mungkin ini untuk Simok mungkin udah setara OSP. Ya. Jadi ini biar pemirsa tahu juga ya. Itu peraturannya di pedoman Simok itu yang dapat meraih penghargaan berapa besar kah, atau gimana pembagiannya? Memakai persen. Persen ya? Persen. Gimana? Yang emas 10%. 10% dari total ya? Dari total per tingkat. Oke, 10% emas. 10% emas, baru 15% berikutnya perak. 15% perak. Baru 25% berikutnya perunggu. 25%, berarti ada 50% total. 50% pemenang ya? Iya. Berarti 5%-nya gagal, belum berhasil. Jadi kalau ada 100, misalkan per tingkatan ada 300 orang, berarti 150 orang menang. Iya per tingkatan ya? Iya, karena mungkin banyak ya, mungkin persentasenya mungkin banyak, karena kenapa? Karena pertama, biaya itu udah gak murah, ya kan? Dan mungkin yang kedua, ini pun salah satu contoh untuk terus memotivasi anak-anak untuk terus untuk bisa langsung berkarya kan. Betul. Karena udah setengah gitu yang menang gitu. Karena udah di final kan. Mereka udah yang dari berbagai yang terbaik kan gitu ya. Iya, ini udah best of the best. Jadi gak ada yang kalah, semua itu udah menang. Iya betul. Iya sih, bagus. Cuma untuk posisi gak apa-apa lah, 30 besar 50 besar udah cukup lah. Jangan banyak lagi. Iya. Posisi kan yang offline kan 30 besar kan? 30 besar udah cukup lah. Udah cukup lah itu ya. Kalau yang ikut 300 orang kasih medali itu 150 orang, rugi besar. Gak usah adain lagi. Ya gitu pemirsa ya. Jadi macam-macam. Tapi jangan gitu juga. Posisi 30 besar kita jangan bandingkan sama skala internasional kan. Betul. Nah, kan kalau di Medan pun banyak pun yang kasihnya tuh gak sebanyak posisi 30 besar. Betul. Yang normal lain adanya 6 besar aja. 6 besar aja. Kalau paling enggak mentok 10 besar. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya posisi pun udah lumayan banyak. OSN 3 besar. 5 besar sekarang ya. 30 besar kan. Kalau OSN yang ini mah, yang kabupaten. Kabupaten aja 3 besar. 3 besar. Kota Medan banyak orang pintar, 3 orang diambil cuma.
Tapi kalau nggak salah kemarin dinaikkan ya jadi 5 orang. 5. Penerbangan terbaru 5 sekarang. 5 orang tingkat kota kan. Gitu. Udah pengumuman ya nasional ya. Berbagai variasi di pemenangnya. SMA di Jakarta kan? Iya, tuan rumahnya Jakarta. Tuan rumahnya. Kemarin di Bogor, tahun lalu ini Jakarta. Semangat, selamat bagi pemenang OSN, kerja keras kalian terbayar ya. Iya. Pasti terbayar. Udah selangkah lagi jadi apa ya? Medalis OSN. Itu yang semua orang impikan ya. Tapi udah enak, udah nih episode gratis, ini episode gratis ya kan. Seru tuh. Ketemu teman-teman seluruh Indonesia ya. Seru sih itu. Iya, intinya ya ini tips untuk pemenang yang ke OSN ya. Ini satu tipsnya aja. Kesannya tuh bawa santai aja. Kalau stres berlebihan nanti sampai di ujian pun nol juga. Betul. Itu jadi ambil santai aja. Persiapkan dari sekarang. Itu kalau saya mau kasih saran itu bisa persiapkan itu coba ke art of problem solving. Iya. Nah itu kan di sana kan ada banyak itu soal-soal OSN dari negara lain. Itu lengkap banget lah itu. Betul. Mau di negara Argentina kan, mau di Filipina, mau di Malaysia, lengkap tuh semuanya ada di sana. Ya. Semua ada, keren. Nah, dan untuk Indonesia pun gak bakal beda jauh. Hmm. Itu, jadi bisa lah latihan dari sana. Iya sih. Iya. Lalu ini kan apa ya? Anak OSN berapa orang ya ke nasionalnya? 100 kan? Kan lebih banyak yang gagal ya? Banyak kan kalau dari provinsi ribuan loh. Ribuan. Jadi 100. Banyak yang gagal. Cuma ini kan yang anak-anak OSP ini anak-anak hebat kan, lupa James anak OSP kan? Iya. Gak ke nasional. Jadi ya saya juga sama gitu Pak. sama. Oh yang OSN ya? Iya. Tapi saya ikut yang perguruan tinggi ke nasional, ONMIPA namanya. ONMIPA. Iya. Oke, sama kita sama. Kabupaten menang, provinsi gagal. Jadi kita bukan anak-anak yang nggak hebat gitu, hebat juga. Hebat. Ya, cuman mungkin dibatasi kuotanya. Enggak, kita bilang tuh kurang beruntung. Iya. Tapi jago sih udah jago. Udah jago betul. Pasti bisa masuk kampus luar biasa. PTN, kampus yang lain ya kan bisa. Karena rata-rata anak yang dia ikut Olimpiade itu gampang lah masuk perguruan tinggi yang favorit itu. Betul. Karena udah terbiasa karakter pantang menyerah, kerja keras, tekun, itu udah terbentuk. Itu paling penting ya. Iya. Jadi ada capsek-nya. Apa nih Olimpiade nggak ngajarin karakter? Ngajarin karakter Olimpiade nih. Kerja keras, tekun. Apa ya? Ya itulah kerja keras, tekun, pantang menyerah. Pantang menyerah sama kan ada menang kita kalah sportif lah ya. Sportif. Iya kan? Karakter sportif ya, kita nggak marah-marah, kita nggak ini kan. Menghargai kan, menghargai yang dia yang menang ya. Jadi emang dia jago, lebih jago daripada kita kan gitu kan. Iya. Jadi ngajarin karakter dan itu emang yang kita bawa sekarang. Betul. Karena waktu di lapangan pun semuanya tuh udah beginian. Betul. Iya. Baru walaupun kita juara Olimpiade, pelajari skill yang lain gitu Pak James ya. Betul. Public speaking gitu ya, penting juga ya. Iya. Public speaking penting loh. Speaking. Betul. Sama ke bisnis sih ya. Bisnis. Tapi bisnis sih sebenarnya ke lapangan belajar dikit-dikit udah bisa tuh. Iya. Praktek ya di lapangan ya. Langsung praktek di lapangan. Itu saya menarik itu yang statistik ya, aktuaria itu kan dibutuhkan sekarang. Analis kan bisa analis. Sekarang udah full. Sekarang zamannya tuh bukan di sana lagi. Jadi? Sekarang zamannya tuh udah di computer engineer. Oh, komputer engineer. Ya. Dan lucunya, ya memang di kuliah tuh kan ada jurusan komputer gitu yang computer science gitu kan. Malahan untuk computer engineer itu perusahaan di luar itu carinya tuh bukan anak komputer, mereka anak matematika. Nah, apa bedanya? Nah, mungkin matematika sama komputer itu banyak yang mirip karena sama-sama itu mikir. Tapi apa bedanya anak matematika sama anak komputer itu? Anak komputer lebih ke
ya tinggal kode-kodean gitu perbaiki udah selesai. Tapi kalau anak matematikanya itu kan mikir, ini Mikirnya ya, kode itu gimana cara tulis, kalau anak komputer tinggal jalankan aja. problem solvingnya ya, Jadi anak matematika itu unggulan itu di problem solving. problem solvingnya. Makanya Betul, itu betul. kenapa perusahaan itu mau cari anak matematika itu karena problem solvingnya. Dibutuhkan itu. Jadi kalau ada ketemu kasus yang baru yang belum pernah ketemui, anak matematika pasti bisa selesaikan. Dibutuhkan anak matematika di situ, setelah dapat baru ke decoding gitu ya. Betul. Gitu kan? Karena kalau dari matematika transisi ke coding itu gak susah. Iya, iya, iya. Nah, saya sendiri pun ya memang matematika pasti kuliah pun ada belajar coding juga. Kayak ini kenapa mata banget ya? Gitu. Iya, 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 iya. Dan sekarang ini ya, Pak James ya, udah zamannya AI ya. AI, Luar biasa ya, dimudahkan ya. big data, Big AI, data, blockchain, machine learning gitu ya, machine learning. Itulah zaman sekarang. zaman sekarang. Jadi kalau kita nggak beradaptasi, kita bisa digantikan ya. Betul. Pekerjaan banyak hilang nanti. Ada yang bisa mendesain katanya. AI bisa mendesain sendiri. Bisa. Sekarang inilah Desain grafis bisa bisa. tergantikan. Enggak, ini ya memang tahun sekarang. Iya ya. Tahun 2024 ini memang udah mengerikan. Iya kan? Jadi ya kita harus bisa pakai tools AI ya. Jadi macam inilah dulu kita belajar Excel, itu macam Excel dulu gitu, AI ini kan. Tools gitu. Nah, sekarang Excel malahan udah jadi langkah pertamanya. Iya, iya, iya. Menarik, menarik. Jadi Pak Bijan sekarang berapa umur? 27. 27 ya. Minggu depan 28. Minggu depan. Oh, ntar lagi ulang tahun. Enggak, sekarang 26, minggu depan 27. Oke, oke, oke. Ya, harapan Pak James apa nih untuk anak-anak Indonesia nih, Pak James? Terus belajar, terus menekuni, jangan takut kalah. Jangan takut kalah. Ya, kalau memang ada kendala, gak apa-apa, tanyakan aja ke guru-guru kalian itu. Guru kalian itu gak bakal celakai kalian. Gitu. Gak bakal celakai kalian. Jadi tanyakan aja. Itu gurunya itu pasti akan bersedia untuk selalu menjawab semua pertanyaan kalian. Oke. Nah, dan itu tidak harus di pelajaran sekolah juga. Kalau mau motivasi di luar itu, saya yakin guru tuh itu juga harus bisa. Gitu. Perbanyak ikut lomba ya. Perbanyak ikut lomba kompetisi juga. Iya. Penting. Itulah contohnya si Vincent itu. Si Vincent ya. Sering ikut lomba-lomba. Itu akan membuat kita jadi belajar. Ya, tapi pun ini tipsnya juga ya, kamu udah juara pun jangan udah sombong. Jangan sombong ya. Jangan sombong. Oh, saya udah juara nih. Nah, kamu udah lebih. Nah, kamu lebih lemah dari gua. Nah, tapi sebenarnya udah di zaman sekarang itu ini bukan zaman perbandingan lagi. Itulah kenapa kalau di sekolah pun rankingnya tuh udah dihapuskan. Jangan bandingkan sama orang lain, bandingkannya sama kalian sendiri. Apakah kalian tuh lebih bagus di masa dulu? Gimana sekarang ada nggak lebih bagus? Nah, contoh saya ikut lomba posi, ya saya juara 1 pun ya himannya aja. Tapi saya selalu bandingkan, oh ini lomba ini saya dapat 100. Tapi di lomba berikutnya saya dapat 70. Berarti apa? Berarti saya mundur. Mundur, betul. Gitu. Jadi gak usah kamu bandingkan gitu. Dengan yang lain ya. Dengan orang lain. Itu. Jadi terus tekunin sampai tak ada batasnya lah itu. Karena setinggi-tingginya itu masih ada langitnya lagi. Betul, betul. Jadi gimana setiap hari, setiap minggu kita lebih baik ya. Dibanding yang lalu. Berkompetisilah dengan diri sendiri. Yang lalu, kompetisi dengan diri kamu yang lalu. Betul. Nah, contoh kalau kamu kalah pun, oh saya ini ikut Hardina, saya dapat 10. Nah, kalau berikutnya nih, contoh nih Merdeka, kamu ikut, oh kamu dapat 20. Nah, berarti ya mungkin aja kamu tidak 30 besar, tapi kamu udah dapat 20 tuh berarti kamu udah meningkat. Udah lebih bagus prestasinya. Betul, betul. Yes, mantap pesan dari Pak James Tantono. Oke.
Untuk Pak James kapan ini? Kapan? Berarti nanti di 31 Agustus ikut ya? Apakah kasih guru-guru lain kesempatan dulu ya? Menarik ya. Kayaknya jadi ini aja, jadi juri aja Pak James. Udah banyak menang ya. Oke, nanti Udah lah. kita sepakati ya. Gak apa-apa, saya gak ikut. Kasih guru lain lah kesempatan untuk ikut. Siap. Kasih guru lain kesempatan jadi juara. Iya, Ya. iya. Bukan saya sombong atau apa, tapi ya memang murni Tapi- kasih kesempatan aja. Betul. Penting itu apa ya? Gantian ya, variasi gitu. Mm-mm. Oke. Thank you Pak James waktunya. Ya, Oke. Pak Rodi. Terima kasih. Ya, Sukses, Bro. sama-sama. Oke.